Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Dan jangan lupa untuk membantu channel ini, dengan cara subscribe, like, dan komen. Mohon maaf jika alur ceritanya tidak sesuai dengan isi videonya. Karena memang videonya belum rilis. Jadi harap maklum. Kalau tidak maklum, maka jangan berharap. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi. Aktifkan posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke ceritanya. Ketika Lindong berdiri di depan pria berjubah abu-abu, udara yang mengalir di atas platform raksasa langsung menunjukkan tanda-tanda mengeras. Para murid Dao Sekte yang berada di sekitarnya, mereka semua merasa seolah-olah hati mereka sedang digenggam oleh tangan raksasa. Di antara kedua orang yang berada di depan mata mereka, yang satu dulunya seorang jenius terkenal Sky Hall, yang saat ini memiliki reputasi yang sangat terkenal dalam Suan Timur Region. Yang satunya lagi, adalah seseorang dengan bakat yang mengejutkan, yang menjadi sangat terkenal di Dao Sek. Keduanya luar biasa, dan telah menunjukkan kemampuan mereka. Namun, ketika dua harimau tersebut datang dan berhadapan satu sama lain, itu tidak dapat dihindari bagi mereka, untuk menunjukkan siapa yang terkuat di antara mereka. Karena kemunculan tiba-tiba sosok di depannya, langkah Wang Yan terhenti. Matanya yang tidak fokus sedikit bergeser, sebelum tatapannya tertuju pada tubuh Lindong. Ketidakpedulian pada wajah Wang Yan, tidak berubah oleh penampilan Lindong, mata acuh tak acuhnya menatap Lindong, sebelum aura megah dan mengesankan yang berbau darah, perlahan-lahan membentang dari tubuhnya. Aura Wang Yan dipenuhi dengan niat jahat, ini adalah aura ganas yang telah dia diperoleh setelah bertarung dan membunuh, melalui situasi hidup atau mati yang tak terhitung jumlahnya. Ini tidak diragukan lagi sangat menakutkan bagi para murid lain, yang kebanyakan tinggal di sekte untuk dilatih. Oleh karena itu, beberapa wajah murid di sekitarnya langsung menjadi pucat pasi. Wang Yan saat ini benar-benar merasakan, seperti orang yang telah keluar dari tumpukan mayat. Bagi mereka, orang seperti itu benar-benar menakutkan. Lindong mengerutkan keningnya, saat dia berdiri di depan Wang Yan. Dia bisa merasakan tekanan mengerikan dan suram dari tubuh Wang Yan, yang berusaha menyelimutinya. Dia tidak punya pilihan lain selain mengakui, bahwa Wang Yan memang sangat berbahaya. Bagaimanapun, Wang Yan telah mengalami banyak situasi hidup dan mati, dan bahkan merangkak keluar dari tumpukan mayat. Namun, Lindong juga bukan murid yang tumbuh di rumah kaca seperti Dao Sek. Dia tidak memiliki latar belakang yang mewah, dan telah berjalan keluar dari kota Qingyang. Selangkah demi selangkah, dia akhirnya mencapai titik ini sampai hari ini. Apa yang telah dia alami, tidak kurang jika dibandingkan dengan apa yang telah dialami Wang Yan. Oleh karena itu, meskipun aura Wang Yan amat buruk dan suram, yang mampu mengintimidasi murid-murid lainnya Dao Sekte, itu tidak berpengaruh pada Lindong. Mata Lindong yang seperti jurang yang dalam di dalam sumur kuno, saat ia menatap kembali pada Wang Yan tanpa menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Pada saat yang sama, tidak ada indikasi dia mundur. Ketika dia melihat bagaimana Lindong tidak bergerak seperti gunung, Wang Yan sejenak tercengang. Namun, segera setelah itu, alisnya menyatu, menarik beberapa bekas luka di wajahnya. Aura yang samar dan mengerikan mulai muncul. Saudara senior Wang Yan, ucap Ying Huan-Huan. Di saat ekspresi Wang Yan hendak mencapai batas kesabarannya, Ying Huan-Huan buru-buru muncul di depan Lindong, dengan senyum yang dipaksakan di wajahnya saat ia berbicara. Saudara senior Wang Yan, ini adalah Lindong, dan dia baru saja bergabung dengan Dao Sekte kami kurang dari 1 tahun. Ucap Ying Huan-Huan. Lindong, gumam Wang Yan. Ketika nama ini memasuki telinganya, ekspresi Wang Yan berubah. Tatapannya terhenti di wajah Lindong, saat ia menjawab dengan suara serak. Si Lindong yang berjuang dengan Yao Ling, dan keduanya berakhir dengan luka parah. Tanya Wang Yan. Ying Huan-Huan mengangguk. Dia tidak berharap, bahkan Wang Yan telah mendengar masalah ini. Aku pernah mencoba untuk mengejar dan membunuh Yao Ling selama 2 bulan. Namun, ia masih berhasil melarikan diri pada akhirnya, meskipun menderita luka parah. Aku tidak pernah membayangkan, bahwa dia akan jatuh ke tangan kamu, ucap Wang Yan. Wang Yan terus melihat Lindong sambil melanjutkan.
Dao Sekte berhasil menghasilkan murid yang lumayan kali ini. Aku tahu apa yang ingin kamu katakan, namun, tidak ada yang bisa mengubah keputusan aku, ucap Wang Yan. Lindong terdiam untuk beberapa saat. Segera setelah itu, suaranya yang lembut terdengar. Kakak senior Wang Yan, bukankah ucapan kamu itu, agak sedikit egois? Jawab Lindong. Ketika Ying Huan mendengar kata-katanya, ekspresinya segera berubah, saat dia buru-buru mencoba memberi kode pada Lindong dengan matanya. Namun, dia memejamkan mata padanya dan mengulurkan tangannya, lalu menariknya ke belakang. Kilatan ganas bisa samar-samar terlihat di matanya, saat dia tanpa takut menatap lurus ke arah Wang Yan. Mata suram Wang Yan menatap Lindong. Sesaat kemudian, ia mengatakan secara acuh tak acuh. Setelah mencapai keinginan hati aku akan mengucapkan terima kasih untuk Dao Sekte dengan hidup aku. Ucap Wang Yan. Lindong mengerutkan keningnya. Dia bisa merasakan prasangka ekstrim, dan kebencian yang mendalam di hati kakak senior Wang Yan. Kebencian yang mendalam di dalam hatinya sudah merusak pikirannya. Ketika orang seperti dia membuat keputusan, tidak akan mudah bagi siapapun untuk mengubahnya. Jika kamu ingin menghentikan aku, kamu harus mengalahkan aku. Namun, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan sedikit pun, ucap Wang Yan, saat dia melihat ke arah Lindong dan Ying Huan. Ying Huan menggigit bibirnya, saat tangannya yang seperti batu giok tanpa sadar mengepal erat. Huff! Lindong menghela nafas dengan cara yang sedikit tidak berdaya. Setelah itu, di bawah tatapan orang-orang di sekitarnya, ia perlahan-lahan mengangguk dan menjawab. Dalam hal ini, mari kita bertemu di aula kompetisi, kakak senior yang Wang Yan, jawab Lindong. Wajah Wang Yan berkedut sekali, ketika dia menatap Lindong. Tampaknya dia ingin tahu sumber kepercayaan Lindong, namun, dia tidak mengatakan apa-apa pada akhirnya. Dia mengangguk dengan acuh tak acuh, sebelum berjalan di sekitar Lindong dan Ying Huan, saat dia berangsur-angsur pergi. Beberapa waktu telah berlalu setelah Wang Yan pergi, sebelum suasana di peron secara bertahap mulai rileks. Namun, sebagian besar murid memiliki ekspresi kompleks di wajah mereka. Mereka tahu bahwa aula kompetisi yang akan datang mungkin menjadi cukup merepotkan, karena kembalinya Wang Yan. Lindong memiringkan kepalanya, dan menatap wajah Ying Huan yang kusam dan redup. Dia tersenyum dan berkata, tidak perlu terlalu khawatir. Meskipun kakak senior Wang Yan kuat, kakak perempuan senior Xiao juga seseorang yang tidak mudah dihadapi. Pemenang masih belum bisa ditentukan, ucap Lindong menenangkan Ying Huan. Aku berharap begitu, jawab Ying Huan. Ying Huan dengan lembut mendesah. Saat ini, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah, berharap Ying Xiao dapat menghentikan Wang Yan yang gila. Jika Wang Yan diizinkan untuk mendapatkan otoritas untuk memerintah, kompetisi sekte besar mungkin berubah menjadi pertumpahan darah. Meskipun itu sudah merupakan peristiwa yang sangat berdarah. Yang paling penting, Wang Yan memiliki rasa hormat yang tinggi, khususnya di antara para murid Dao Sek yang lebih tua. Setelah itu, di masa lalu para murid luar biasa dari 4 aula seperti Ying Xiao, King Ye, dan Muli, bisa hanya melihat ke arahnya dari belakang. Selain itu, ada dendam yang mendalam antara Dao Sekte dan Yuan Gate, dan ada banyak murid yang bosan dengan kebencian terhadap Yuan Gate. Meskipun mereka biasanya tidak membuat terlalu besar gangguan akibat upaya Ying Xuanzi, itu akan menjadi cerita yang berbeda, jika Wang Yan telah memperoleh otoritas untuk memerintah. Dia mungkin akan memimpin para murid ini dalam pertarungan sampai mati melawan gerbang Yuan. Dalam semua bentrokan mereka sebelumnya, kekuatan rata-rata semua murid Dao Sekte akan selalu lebih lemah dari gerbang Yuan. Karena itu, pertempuran kematian semacam itu, tidak diragukan lagi akan mengarah pada kematian tertentu. Aku harus pergi dan melaporkan ini ke kakak, ucap Ting Huan. Ying Huan masih merasa agak gelisah. Meskipun ia tahu bahwa sekarang Ying Xiao berbeda dari masa lalu, namun, Wang Yan masih seseorang yang tidak dapat ditangani dengan mudah. Beberapa berita yang dikirim kembali ke sekte dari waktu ke waktu, menyebabkan Ying Xuanzi tercengang. Lindong mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Saat dia melihat Ying Huan buru-buru meninggalkan dirinya, alisnya mulai berkerut. Pada akhirnya, dia mendesah. Kompetisi hall biasa tiba-tiba menjadi sangat rumit.
Dalam beberapa hari berikutnya, Lindong tidak pernah melihat Ying Huan lagi. Saat berita kembalinya Wang Yan mulai menyebar di sekte, itu cukup mengganggu. Meskipun murid baru tidak tahu siapa saudara senior yang Wang Yan ini, dan ketika mereka mengetahui bahwa ia sebenarnya peringkat kedua dalam buronan sekte, semua wajah dari mereka memiliki wajah penuh kejutan. Namun, beberapa murid yang lebih tajam, mampu berpikir pada tingkat yang lebih dalam. Sebagai contoh, alasan mengapa Wang Yan tiba-tiba kembali, setelah menghilang selama bertahun-tahun. Setelah mendapatkan beberapa jawaban, ekspresi mereka berubah. Namun, mereka tidak membicarakannya pada akhirnya, dan hanya bisa menghela nafas diam-diam. Sepertinya, tahun ini, aula kompetisi akan menjadi agak kacau. Namun, karena para murid dengan penuh semangat membahas berita dari masalah ini, eselon yang lebih tinggi dari Dao Sekte dipertahankan oleh mereka. Adapun Wang Yan, setelah kembali ke sekte, dia tidak pergi dan memberi hormat kepada sesepuh. Sebagai gantinya, dia kembali ke puncak gunung, ke tempat dia tinggal, dan mengunci pintu ketika dia diam-diam menunggu aula kompetisi tiba. Ketika dihadapkan dengan orang yang ekstrim, bahkan Lindong merasa agak tidak berdaya. Dia tahu tentang insiden masa lalu dari Ying Huan. Kakak Wang Yan dikepung dan dibunuh oleh Gerbang Yuan, saat dia berusaha melindungi murid-murid Dao Sekte, saat mereka berserakan dan mundur. Pada akhirnya, Dao Sekte memilih berdamai dengan pihak-pihak yang terlibat. Jelas, bahwa tingkat yang lebih tinggi dari Dao Sekte, merasa agak bersalah kepada Wang Yan karena insiden ini. Karena itu, Dao Sekte tidak akan menggunakan metode lain, untuk menghapus Wang Yan dari kompetisi aula mendatang. Bagaimanapun, Wang Yan masih menjadi murid Dao Sekte. Di bawah atmosfer yang sedemikian rupa, waktu berlalu dengan cepat, sementara atmosfer dalam sekte itu, yang mendidih dengan kegembiraan, mulai mengembang. Inflasi ini berlanjut hingga suatu hari, ketika akhirnya mencapai puncaknya. Berderak, sebuah pintu didorong terbuka, saat Lindong melangkah keluar dari dalam. Membuka telapak tangannya, dia membiarkan sinar matahari yang hangat menyelimutinya. Dengan samar-samar menutup matanya, dia berjemur dalam atmosfer mendidih yang melonjak melewati langit. Akhirnya, dia menarik napas dalam-dalam sebelum membuka matanya. Di matanya, ada kilatan yang menakutkan. Kompetisi Hall akhirnya tiba. Di wilayah pusat Dao Sekte, adalah rantai pegunungan yang tak terputus. Di dalam barisan gunung, ada banyak gunung yang menjulang. Puncak gunung menembus langit, dan dikelilingi oleh awan dan kabut. Itu muncul seperti surga. Namun, pada saat ini, puncak gunung yang biasanya damai, penuh dengan kehidupan dan kebisingan. Suara dari daerah ini bisa terdengar dengan jelas, bahkan dari jarak 100 mil. Kompetisi aula, adalah kompetisi termegah yang diadakan oleh Dao Sek setiap tahun. Seluruh Dao Sekte, terlepas dari apakah seseorang tetua atau murid, mengadakan kompetisi ini dengan sangat hormat. Ketika Lindong mencapai dan menatap pemandangan megah ini, dia terbang langsung menuju puncak gunung raksasa, yang terletak di tengah-tengah daerah itu. Karena jumlah peserta kompetisi aula sangat banyak, puncak gunung di sekitar daerah itu, telah dipenuhi manusia di arena kompetisi. Namun, arena yang paling mencolok adalah, puncak gunung yang saat ini Lindong tuju. Arena ini adalah tempat para murid yang paling menonjol, dari 4 aula yang akan bersaing. Dengan demikian, suasana di puncak gunung ini jauh lebih hidup dan ramai daripada yang lain. Dan pada titik waktu ini, puncak gunung ini sudah dipenuhi orang. Lindong melirik tempat itu, dan menemukan daerah di mana semua murid Aula Desolate berada, sebelum ia terbang ke arah itu. Kakak senior Lindong ada di sini, ucap murid lain. Saat Lindong tiba, para siswa Desolate Hall menjerit kaget. Setelah itu, banyak tatapan penuh gairah dilemparkan ke Lindong. Sejak Lindong berhasil memahami Great Desolation Scripture, reputasinya di Aula Desolate tidak diragukan lagi, telah melampaui murid-murid langsung yang hebat seperti Pang Tong dan Jiang Hao. Pang Tong dan yang lainnya tidak terganggu oleh adegan ini, dan mereka tidak marah. Kemampuan Lindong untuk memahami Great Desolation Scripture telah sepenuhnya meyakinkan mereka, tentang kekuatan dan kemampuannya. Kamu selalu menjadi orang yang paling terakhir tiba, ucap Pang Tong, ketika Lindong mendarat di sampingnya. Maaf, aku agak terlambat, jawab Lindong. Lindong tersenyum, lalu meminta maaf pada Pang Tong dan yang lainnya.
Hahaha, Saudara Junior Lindong, apakah peringkat Aula Desolate kita akan naik di kompetisi Aula kali ini? Itu tergantung pada kamu. Ucap Jiang Hao dengan suara yang kuat. Lindong hanya tersenyum menanggapi kata-kata ini. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke tempat lain. Tidak jauh dari arah berlawanan dari distrik Aula Desolate, adalah distrik milik 3 aula lainnya. Dua sosok berdiri di bagian paling depan di Sky Hall telah mengalihkan perhatian. Mereka adalah dua tokoh paling menonjol dari distrik itu, yaitu, Ying Xiaoxiao dan Ying Huan. Terlepas dari mana pasangan saudara ini pergi, mereka selalu menjadi tokoh yang paling menarik perhatian di Daosek. Ying Xiaoxiao diam seperti biasa. Namun, Lindong memperhatikan jejak kesunyian, dan ketidakberdayaan di matanya. Emosi ini pasti disebabkan oleh penampilan kakak senior Wang Yan. Di sampingnya, Ying Huan telah mendapatkan kembali sikapnya yang menyenangkan dan menawan, dan memasang senyum polos yang tidak asing di wajahnya. Sesosok tinggi dan lurus berdiri di sampingnya. Itu adalah King Ye, dari Aula Bumi. Pada titik ini, keduanya tampak mengobrol dengan gembira. Ketika Lindong melihat ke atas, Ying Huan tampaknya telah memperhatikannya. Gadis muda itu sedikit memiringkan kepalanya, dan melirik Lindong. Setelah itu, dia dengan acuh tak acuh menarik pandangannya. Namun, ketika dia menarik pandangannya, Lindong jelas melihat ekspresi kegembiraan di matanya yang besar. Ketika King Ye melihat Ying Huan yang sedang melirik Lindong, dia hanya bisa memberi Lindong sedikit senyum. Senyumnya mengandung ekspresi yang sedikit senang. Ketika Lindong melihat tindakan kecil dari keduanya, dia tersenyum juga. King Ye tampaknya menganggap Lindong sebagai saingan dalam urusan percinta. Saudara Junior Lindong, adik perempuan Junior Huan sedang diawasi oleh sejumlah orang yang tidak diketahui di Daosek. Jika kamu ingin mengambil tindakan, kamu lebih baik bergegas. Kalau tidak, dia akan diambil oleh seseorang seperti King Ye. Pang Tong dan yang lainnya menggoda dengan nakal, ketika mereka melihat Ying Huan dan King Ye berdiri bersama di kejauhan. Lindong melirik Jiang Hao dan mengetahui untuk pertama kalinya, bahwa orang ini benar-benar memiliki sisi nakal padanya. Segera setelah itu, Lindong hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya, ketika dia menjawab. Kamu terlalu banyak nonton gosip, jawab Lindong. Ini adalah pertama kalinya dalam bertahun-tahun, kita melihat adik perempuan Junior Huan menunjukkan ekspresinya seperti itu. Saudara Junior Lindong, jika kamu bisa mendapatkan putri kecil Daosek kami, itu akan jauh lebih menyenangkan, daripada mendapatkan tempat pertama untuk Aula Desolate kami. Balas Pang Tong menggoda. Hahaha, kakak senior Pang Tong benar. Semuanya terserah saudara senior Lindong untuk merevitalisasi reputasi Desolate Hall kami. Ucap murid Desolate Hall di sekitar mereka, dan tertawa terbahak-bahak setelah mendengar kata-kata Pang Tong. Menanggapi teman-temannya, Lindong tidak mengatakan apa-apa, dan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Saat dia hendak berbicara, pikirannya tiba-tiba tersentak dan dia mengalihkan pandangannya ke arah ruang di atas puncak gunung. Sosok abu-abu diiringi aura dingin yang berbau darah, terbang melintasi langit. Dia turun dari langit, dan mendarat di distrik tempat murid-murid Sky Hall berada. Ketika sosok ini muncul, keributan di seluruh puncak gunung mereda secara signifikan. Namun, dia mengabaikan tatapan rumit dari para penonton. Pada saat yang sama, dia tidak mendekati murid-murid Sky Hall. Ketika dia mendarat, dia hanya melirik sekilas pada saudara Ying Xiaoxiao. Setelah itu, dia duduk dan menutup matanya. Ying Xiaoxiao menatap sosok berjubah abu-abu, dan dengan ringan menggigit bibirnya. Segera setelah itu, dia mengepalkan tangannya yang putih pucat, saat tatapan penuh tekad muncul di matanya yang jernih. Kakak, ucap Ying Huan. Di sampingnya, tangan putih Ying Huan dengan lembut menggenggam pergelangan tangan Ying Xiaoxiao. Aku pasti akan menghentikannya, balas Ying Xiaoxiao. Ying Xiaoxiao menoleh dan tersenyum pada Ying Huan. Namun, Ying Huan bisa dengan jelas merasakan ketidakberdayaan, dan kepahitan dalam senyum Ying Xiaoxiao. Ying Huan tidak mengatakan apa-apa lagi, dan menganggukkan kepalanya dengan enggan. Meskipun dia selalu memiliki kepercayaan pada Ying Xiaoxiao, kepercayaan itu telah menurun secara signifikan pada saat ini. Di saat suasana hati Ying Huan sedikit buruk, matanya yang hitam legam tanpa sadar melihat ke arah Lindong, tapi dia dengan cepat menertawakan dirinya sendiri.
Jika kakak Ying Xiaoxiao tidak bisa menghentikan Wang Yan, bahkan, jika Lindong yang telah berhasil memahami kitab suci kesunyian besar, itu akan tetap sia-sia. Gumam Ying Huan. Sementara itu, sejak Wang Yan muncul, tatapan Lindong telah terpaku pada sosok Wang Yan. Menurut akal sehatnya, kekuatan kakak senior Wang Yan harusnya berada di sekitar tahap 9 Yuan Nirvana. Selain itu, kekuatannya tidak kalah dengan Ying Xiaoxiao, sementara perasaan bahaya yang kuat masih melekat di benaknya. Itu kakak senior Wang Yan, aku tidak berharap dia akan kembali. Gumam Pang Tong. Pang Tong juga menoleh dan mendesah dalam-dalam, saat ekspresi rumit muncul di wajahnya. Sebagai murid paling senior dari Aula Desolate, dia jelas tahu sesuatu kisah tentang Wang Yan. Di sampingnya, Jiang Hao, Fang Yun, dan yang lainnya juga melihat. Segera setelah itu, mereka merasakan rambut mereka berdiri tegak, ketika mereka bergumam tidak heran kakak senior Wang Yan berada di peringkat kedua, dalam daftar buronan sekte. Tidak ada murid di sekte ini yang bisa menandingi kehadirannya, ucap murid lainnya. Kali ini, akan ada pertunjukan hebat di aula kompetisi. Aku khawatir, kakak perempuan senior Xiao Xiao tidak akan mengizinkan saudara senior Wang Yan, untuk mendapatkan kewenangan memerintah para murid dalam kompetisi sekte besar. Jawab Pang Tong menghela nafas. Setelah mendengar ini, Jiang Hao dan rekan-rekannya mengangguk diam-diam. Lindong mengerutkan bibirnya. Meskipun saudara senior Wang Yan hanya duduk dengan kedua mata terpejam, suasana tempat itu sudah menjadi agak aneh. Meskipun dia telah meninggalkan Dao Sekte selama bertahun-tahun, reputasinya tidak kalah sedikit pun dengan Ying Xiaoxiao. Tatapan Lindong berbalik ke arah peron ke depannya. Kursi untuk para tetua Dao Sekte terletak di sana. Pada saat ini, keempat pemimpin aula duduk di kursi masing-masing. Di tengah-tengah, adalah Ying Xuanzi, yang wajahnya tampak setenang danau yang tenang. Suasana di platform tidak semeriah yang diharapkan. Keempat pemimpin aula saling memandang, dan melirik ke arah Wang Yan. Mata mereka dipenuhi dengan ketidakberdayaan dan kesuraman. Tuan Sekte, berkaitan dengan masalah ini. Qi Lei, pemimpin Sky Hall, berkata dengan suara lembut saat dia mengepalkan giginya. Lanjutkan sesuai aturan, jawab Ying Xuanzi polos, tanpa mengedipkan kelopak matanya. Menurut aturan, Wang Yan dapat meninggalkan Sky Hall dan menjadi diakon Dao Sek. Karena itu, dia tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi aula. Ucap Qi Lei menjelaskan dengan suara rendah. Namun, dia masih seorang murid Sky Hall, jawab Ying Xuanzi. Ying Xuanzi menatap Qi Lei dan menghela nafas. Dia melambaikan tangannya dan menginstruksikan. Sudah waktunya, umumkan dimulainya kompetisi aula, ucap Ying Xuanzi. Qi Lei nampak tidak berdaya, dan hanya bisa mengangguk. Dia berdiri dan memandang sekilas ke arah lautan orang-orang, yang tampaknya tak berujung di puncak gunung dengan tatapan tajam dan dingin. Di bawah tatapan seperti dari Qi Lei, puncak gunung yang sebelumnya gaduh, secara bertahap menjadi sunyi. Aku berasumsi, bahwa aturan kompetisi aula telah dijelaskan kepada oleh para pemimpin aula kamu masing-masing. Karena itu, aku tidak akan menjelaskan lebih jauh. Namun, aku tegaskan atas hal ini, bahwa kompetisi hall hanyalah sebuah platform untuk bertukar pembelajaran dan pelatihan, bukan tempat di mana kamu menyelesaikan dendam pribadi kamu. Karena itu, harap perhatikan kapan harus berhenti. Jika ada yang punya niat untuk membunuh sesama murid, sekte tidak akan dengan mudah melepaskanmu. Ucap Qi Lei. Suara ledakan Qi Lei bergema di seluruh area. Akhirnya, suaranya bergema di antara pegunungan di dekatnya. Saat dia menyelesaikan kalimat terakhirnya, pandangannya mengarah ke sosok berjubah abu-abu yang duduk di kejauhan. Namun, yang terakhir tidak bergerak, seolah-olah dia belum mendengar apa-apa. Sebelum kalian datang ke sini, semua orang seharusnya mendapatkan nomor arena dari aula mereka masing-masing. Selanjutnya, kalian akan memasuki arena berdasarkan nomor arena kalian. Ucap Qi Lei. Saat Qi Lei menyelesaikan kalimatnya, puncak gunung mendapatkan kembali atmosfernya yang mendidih. Banyak murid membalik telapak tangan mereka, saat token giok muncul di tangan mereka. Selanjutnya, sejumlah besar orang melonjak dan terbang menuju berbagai arena di puncak gunung. Setelah melihat ini, Lindong tersenyum dan membalik telapak tangannya, saat token giok muncul di tangannya, ada tulisan, A5, pada token giok.
Setelah melirik nomor arena pada token giok, tatapan Lindong tersapu sebelum tubuhnya terbang keluar. Di bawah banyak tatapan, dia mendarat di arena yang luas. Ketika Lindong mendarat di arena, lingkungannya tiba-tiba pecah menjadi keributan yang mengkhawatirkan. Ini mengejutkan Lindong. Segera setelah itu, dia melihat sosok cantik yang memegang gitar hijau giok meluncur di udara. Sosok ini mendarat dengan anggun di depannya. Lindong tiba-tiba merasa sedikit sakit kepala, saat dia menatap wajah menawan di depannya. Dia tidak pernah membayangkan, bahwa lawan pertamanya adalah Ying Huan. Lalu bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.